Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau ngobrol bareng Nelly yang pastinya. Kita di sini mau ngopi, ngobrol happy. Terus ngopi pakai green tea. Macan. Kalau aku sih satu pemikiran sama Bang Indra Primawan. Bang Indra tuh bilang kalau semakin berumur pikiran kita terhadap orang tuh lebih kompleks. Mungkin kalau dulu kan kita nerima orang karena cakep, perhatian doang. Kalau kesini tuh kita lebih mikir kalau dia misalkan marah gimana kita ngehandle-nya, kekurangan dia bisa nggak jadi kompromi buat kita. Nah, Bang Indra bilang sih kayak gitu. Nah, karena itu kita tuh dibilang pemilih, Nel. Karena kayak gitu. Sebenarnya kalau pemilih ya harus sih. Kan untuk masa depan. Mungkin pemilih yang dimaksud mereka tuh dalam kutip dalam hal fisik atau materi yang berlebih. Ya padahal umur segini. mana mikirin lagi kan yang kayak gitu-gitu. Iya. Ya harus yang kalau pemilih sih harus sih, sama halnya kayak contohnya aku yang pernah kerja di toko jam kan. Di tahun pertama sama kedua tuh kalau aku mau beli jam itu ngelihat bagusnya doang. Iya. Nah, terus tahun selanjutnya tuh Nel, aku udah mulai belajar memahami tentang jam kan. Jadi kalau aku mau beli itu aku lihat dulu apakah ini tahan di air, bahannya mengelupas atau enggak, terus tahan berapa lama, kulitnya kalau rusak ada gantinya enggak, terus mesinnya gimana gitu kan. Apalagi masalah nikah yang pastinya kan kita maunya sekali seumur hidup. Nah itu sebenarnya milih-milihnya itu lebih ke pemikirannya sih, pemikiran orang itu gimana. Maksudnya ya yang kayak kamu bilang tadi kan. Nah, dan nyatanya orang yang belum nikah ya pasti ditanya kapan nikah. Kalau sejauh ini sih Nel, aku sejauh ini sih ya, aku belum mau nerima orang karena dengerin omongan dari luar atau tekanan dari orang. Karena kalau kita nikah untuk menghindari omongan orang tuh ya nggak bakalan bisa. Kalaupun kita udah nikah nanti dilanjut lagi kapan punya anak, kapan nambah. Jangankan selalu. Itu pas kita tuntutan sekitar selalu ada. Acara resepsi pun nanti makanannya gimana, make upnya gimana, dia pasti diomongin semua. Iya. Jangankan masih hidup, mati aja kita diomongin. Iya, dari hidup ke mati. Jadi nggak bisa aja. Jadi kita nggak bisa ngehindarin itu sih. Itulah hidup ya. Enggak sih, maksud aku tuh kenapa sih harus resah sama orang yang belum nikah? Itu loh, kenapa nggak resah sama dosa masing-masing aja? Entah orang itu cuma nanya apa gimana ya, tapi kalau yang nanya berkali-kali atau tanyanya tiap tahun, tiap bulan, tiap hari itu gimana? Gak gini sih Nel, daripada nanya kapan nikah kan, mending nanya gimana hari ini, atau apakah hari ini baik-baik aja, itu lebih berguna loh. Mungkin orang itu ada beban atau apa kan, kalau dia cerita bisa lepas sih ya, paling ya lega lah. Ya lega ya itu. Gini, ternyata setelah ku pelajari lagi setelah aku ya ternyata bukan pertanyaan kapan nikah yang bikin sakit hati, tapi ya tapi yang bikin sakit hati itu keberlanjutannya buat orang yang udah nikah. Nih Nel, misalkan kapan nikah, ntar keburu tua, ntar susah punya anak, ntar siapa yang jagain kamu kalau udah tua? Pasti anak kan. Nah gini maksud aku tuh, yang apakah kalian gak mikirin perasaan orang yang udah nikah tapi belum dikaruniai anak, dan gimana rasanya seorang ibu yang udah anaknya tuh udah meninggal duluan? Gimana coba? Itu lebih sakit sih. Kalau orangnya udah nikah tapi belum dikaruniai atau anaknya udah meninggal kan, itu lebih sakit lagi yang ngedengerinnya. Dia pasti berjuang juga kan. Itu sih gitu ya. Dan
Dan menurut aku ya, yang kulihat-lihat orang yang nanya-nanya kapan nikah tuh kayaknya hidupnya kurang bahagia sih setelah kulihat-lihat. Karena apa? Dia ngurusin orang. Bukannya hidup kita tuh pengennya bahagia, ketenangan. Nah, itu kan. Dan kita hidup itu kan bagaimana kita berbuat baik sama orang, bagaimana kita berguna, bagaimana cara kita bisa memanusiakan manusia, gitu sih. Nah, dan tapi beruntungnya aku, karena aku sering dengerin podcast, apalagi Bang Panji, dan buku-buku yang baru aja aku baca ini nih, beruntungnya di situ sih aku ngedengerin dan ngebaca. Nah, yang paling berpengaruh tuh obrolan Bang Panji sama Bang Coki kalau nggak salah. Yang itu Nel, yang ketersinggungan itu dipilih bukan dikasih. Jadi kalau ada orang nanya kayak gitu tuh udah biasa aja gitu. Terus buku yang aku baca juga yang Berani Tidak Disuka itu mengenai tugas, bahwa apa yang orang lain pikirkan tentang kita itu tugas orang lain, bukan tugas kita, bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Nah itu tadi yang udah berkeluarga, nikmati hidupnya, nikmati waktunya sama suami atau anaknya, nikmati aja. Yang belum nikah juga nikmati dengan pencapaiannya, atau mungkin sedang berjuang mewujudkan keinginannya. Jadi itu sih. Kalau apa tadi pertanyaannya? Tuh, pertanyaannya aja aku lupa. Apa umur 25 susah suka? Soalnya kan umur segitu tuh bukan mandang yang kayak romantis lagi gitu. Ngerti enggak? Bukan mandang itu lagi kan. Nah, Karena itu berkelanjutan. iya, bukan lagi tentang Bukan setahun 2 tahun iya, lagi. bukan lagi tentang lagi apa gitu. Nah, mungkin ya kebanyakan mungkin yang mendekati masih kayak gitu, pemikirannya masih gak ngomongin masa depan gitu. Itu loh pokoknya. Mungkin karena yang mendekati belum sepemikiran mungkin. Iya. Belum dapat yang sepemikiran. Terus pasti kita sama deh kayaknya. Pasti kita harus suka duluan. Yang jadi masalah tuh itu kan sih Silo banget kayaknya. nih mukanya. Walaupun aku percaya kalau suka tuh pasti bakalan bisa suka dengan Iya. berjalannya waktu. Aku percaya sama itu. Cuman ada ustaz, kayak gimana ya? Siapa yang bilang dicintai bukan Ustaz siapa yang bilang ya? Apa maksudnya tuh silau banget nih. Lebih terang. Ini bagus loh Roma. Tapi aku lupa susunannya gimana. Oh, mencintai yang menikahi yang dicintai itu harapan katanya. Terus mencintai yang dinikahi itu kewajiban itu katanya. Jadi ya gitu. Agak kacau ya. Iya ayo. Pokoknya itu bagus kalau Ustadz yang bilang, kalau aku yang bilang nggak bagus. Kacau, silau. Intinya kita sekarang kan udah nggak apa-apa lah, maksudnya ditanya kayak gitu. Kita bisa santai sih sekarang. Iya bisa santai kita, tapi yang nanya juga ya mikirlah. Kan ada saat dimana orang bisa ditanya, kalau terus-terusan dengan pertanyaan itu ya cukup. Lagian kalau kita meninggal tuh bukan pertanyaan itu loh yang ditanyain. Iya. Kamu udah nikah belum? Iya. Anak kamu berapa? Nggak ada men. Siapa Tuhanmu itu dulu. Iya. Jadi laksanakan tugas masing-masing sih. Iya. Tapi pertanyaan orang ataupun apapun itu dari orang yang nggak apa-apa juga sih, itu hak mereka. Ya saling menempatkan posisi lah, yang mana ya pikirin perasaan orang lah maksudnya gitu. Kita kan bisa misalnya kita nih bisa mikirin perasaan orang kalau ditanya kayak gini, gimana ya dia, apakah dia tersinggung apa gimana, kan itu dijaga lah. Itu hak mereka dan hak mereka dan ya tergantung kita meresponnya lagi sih, memilih tersinggung tapi ya walaupun hak mereka bertanya begitu kan ya dipikirin lah hati orang di balik keadaannya kalau kamu di posisi itu gitu
sesekali maksudnya ya. Iya, kalau kita Nggak kan maunya kayak gitu nih, terus-terus ya, tapi kan iya. itu di luar kendali kita. Iya. Jadi it's okay. Iya. It's okay, Intinya nih. sih it's okay ya. Iya, makanya itu sih pembagian tugas yang aku baca di Berani Tidak Disukai. Intinya tugas kita ya menjalani hidup dengan hal-hal positif dan tidak merugikan orang lain. Yang bertanggung jawab atas hidup kita tuh ya kita sendiri. Hidupku ya milikku, gitu aja sih. Kalau kita maunya simpelnya kayak gitu. Gimana ya? Ada tambahan? Sama ini kayaknya kalau orang susah suka tuh bukan susah suka ya, maksudnya nggak mikirin, bukannya udah nggak mikirin, belum, sudah berhenti terlalu mikirin tentang nikah terus, maksudnya sedikasinya aja kan. Iya. Jodoh adalah kan, pasti masing-masing orang punya jodoh. Ada kita lebih sibuk sama diri sendiri, masih sibuk ngejar masa depan kita. Ya. Itu pendapat aku sih tadi sama Nelly. Iya. Walaupun pendapat aku agak kacau, ya semoga yang penting Rama paham. Ya. Penonton tidak perlu paham. Rama paham kok. Semoga apa yang aku sampaikan juga kalian paham dan mengerti sih, bahwa gak perlu menanya-nanyakan sesuatu yang kayak gak ada manfaatnya gitu sama kamu. Oke guys, thanks banget yang udah nonton. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. subscribe. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.